Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah pemrograman web. Oke, untuk hari ini materi kita adalah tentang database MySQL. Di video sebelumnya kita sudah mencoba untuk menginstal web server menggunakan XAMPP ya. Nah, setelah kita menginstal XAMPP, kita nanti di sini membuat database ya. Oke, di sini kita akan nanti membuat database dan membuat tabel. Nanti di sini kita akan praktek langsung karena secara teoritis ya, kita sudah mempelajari di mata kuliah basis data relasional ya. Waktu itu kalau nggak salah di semester 2. Nah, kita akan langsung praktekkan bagaimana cara membuat database MySQL dengan menggunakan fasilitas web server yaitu XAMPP. Oke, langsung aja. Sekarang kita buka XAMPP nya. Nah, XAMPP itu kita bisa lihat hasil penginstalan di video sebelumnya masuk di drive C, yaitu di sini ya, di drive C di folder XAMPP. Nah, untuk mengaktifkannya kita buka dulu folder ini. Terus nanti di sini ada XAMPP control ya. Jadi kita masuk ke sini. Nah, setelah itu nanti di sini kita mengaktifkan Apache-nya ya. Kita start di sini. Oke, sampai dengan dia mencari portnya di komputer atau di laptop masing-masing. Terus setelah itu kita aktifkan MySQL-nya dan klik start juga di sini ya. Oke, ini berarti menandakan bahwa untuk web servernya sudah aktif ya, terutama kita ingin mengoperasikan MySQL ya, seperti itu ya. Dan langkah pertama untuk membuat tabel, kita akan menggunakan command prompt ya. Jadi nanti silahkan klik start, terus kita ketikkan cmd ya. Nah, kita nanti di sini akan menggunakan command prompt. Dan bisa kita akses juga di dalam browser ya, di dalam browser. Nah, di sini kita lihat dengan mengetikkan localhost ya. Oke, ini ya. Kemarin sudah membuat user dan passwordnya ya. Kita masukkan di sini root, terus passwordnya masing-masing. Setelah itu login ya. Secara browsernya kita juga nanti bisa melihat di bagian PHP MyAdmin ya, di sini. Kita klik. Nah, ini kita masukkan lagi. Kita masuk ke PHP MyAdmin. Terus kita kirim. Nah, seperti ini dalam bentuk browsernya ya, MySQL di dalam localhost ya, atau PHP MyAdmin. Nah, tapi kita nanti mengoperasikannya di bagian sini ya, di bagian cmd. Nah, setelah buka command prompt atau cmd, di sini kita akan mengakses XAMPP-nya dulu ya, terutama di bagian MySQL. Nah, dengan itu kita harus pindah folder dulu ya, dengan cara di sini kita ketikkan cd terus c ya. Nah, posisi drive-nya kan di sini ya. Jadi kita harus memanggil ini ya. Oke, kembali ke sini. cd spasi c titik 2
garing exam pp, terus garing lagi MySQL, terus garing bin ya. Seperti itu ya. Setelah itu di enter. Nah, berarti ini sudah mengakses folder exam pp nya. Nah, setelah itu kita masuk ke adminnya ya, atau ke rootnya, yaitu dengan mengetik MySQL terus strip ya, terus root. Nah, terus root ya, terus min p ya. P itu maksudnya password ya, karena di video sebelumnya kita membuat password di dalam MySQL. Kita enter, kita masukkan passwordnya. Oke, di sini kita sudah masuk untuk mengoperasikan aplikasi MySQL-nya yang dijalankan dengan menggunakan command prompt ya. Nah, di sini kita akan membuat database dulu ya. Membuat database, perintahnya adalah create ya, create database. Contohnya kita membuat database namanya pegawai ya. Setelah itu belakangnya dikasih titik koma ya. Ini ya, create database pegawai titik koma. Nah, ini tandanya bahwa sudah terbentuk satu database dengan nama pegawai. Bagaimana dengan PHP adminnya? Nah, kita lihat nanti tinggal di press. Nah, ini muncul ya, muncul pegawai. Nah, kita buatnya di sini, langsung terkoneksi ke sini juga ya. Oke, itu kita sudah membuat database ya. Terus selanjutnya kita coba untuk membuat tabelnya ya. Dan untuk membuat tabel berarti kita harus masuk di database-nya. Untuk masuk ke database-nya kita gunakan perintah use ya, use pegawai ya. Berarti kita membuat tabelnya di dalam database pegawai, terus diakhiri dengan titik koma. Setelah itu di enter. Nah, database change ya, berarti kita sudah masuk di database pegawai. Nah, setelah itu kita di sini akan membuat tabel ya. Dan sebelumnya di semester 2 kita sudah pernah membuat database juga ya. Oke, kita coba di sini kita buat ya, create table pekerja ya, tabel pekerja, terus buka kurung ya, ini ya, buka kurung, terus kita enter. Nah, nanti di baris berikutnya kita buatkan fieldnya ya, atau kolomnya yang pertama ya. Ya, contohnya ID pegawai, terus untuk tipe datanya integer ya, integer, terus size-nya 5, terus kita gunakan not null ya, not null itu artinya bahwa kolom ini tidak boleh kosong ya. Setelah itu kita buatkan auto increment ya, auto increment, terus koma, maksudnya bahwa ini datanya berbentuk numerik ya, dan di dalam tabel hanya satu kolom aja, dan biasanya ini juga merupakan primary key ya. Oke, setelah itu diakhiri dengan koma, melanjutkan ke pembuatan kolom berikutnya ya. Itu ya, kita enter. Contoh lagi, kita menulis kolom yang baru ya, contohnya nama pegawai. Nama pegawai ya, nama pegawai, terus kita buatkan datanya
varchar ya, varchar. Biasanya ini nanti bentuknya ya tag ya, bentuknya tag yang singkat istilahnya. Nah, terus kita berikan 30 untuk size-nya. Terus kita gunakan not null ya, jadi tidak boleh kosong juga ya, tidak boleh kosong juga. Oke, selanjutnya selain nama ada tanggal lahir ya, tanggal lahir kita tulis ya, tgl_lahir ya, lahir. Kalau lahir tipe datanya adalah date ya, tanggal ya. Oke, setelah itu koma, di enter lagi. Selanjutnya kita coba lagi keterangan ya. Oke, keterangan bentuknya paragraf ya, atau teks ya, yang panjang ya, kita gunakan teks ya. Terus ada lagi ID jabatan ya, contohnya nanti ini akan terhubung dengan tabel jabatan ya. Terus untuk tipe datanya integer, kita buatkan 5 size nya ya. Setelah itu koma, terus di enter lagi. Terus kita menentukan primary key-nya ya. Oke, primary key-nya yang kita gunakan adalah ID pegawai ya, ID pegawai. Jadi nanti primary key-nya adalah ID pegawai. Nah, setelah itu jangan di koma, karena ini terakhir kita tutup dengan tutup kurung titik koma. Dan setelah itu kita enter ya. Nah, di sini ada query OK, berarti sudah terbentuk satu tabel. Dan untuk melihatnya perintahnya adalah dash ya, dash c. Tadi nama tabelnya adalah pekerja ya, jadi pekerja titik koma. Nah, bisa kita lihat ya, hasilnya seperti ini tuh. Nah, kalau di sini kita refresh dulu, biasanya nanti akan masuk di bagian sini. Nah, ini sudah terbentuk satu kolom. Nah, kolomnya apa aja? Nah, ini ya, kita lihat strukturnya. Nah, strukturnya seperti ini. Nah, jadi sama ya, ketika kita menggunakan cmd command prompt, dan nanti di PHP MyAdmin nya juga otomatis seperti ini gitu ya. Saya kira cukup dulu untuk materi MySQL yang dikoneksikan dengan web server, yaitu menggunakan XAMPP. Dan di pertemuan berikutnya nanti kita akan gunakan aplikasi ini dengan materi query atau aplikasi yang lainnya yang kaitannya dengan pemrograman web. Oke, saya kira itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.